Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini perkuliahan kita akan berbicara tentang sebuah penyimpangan sosial, di mana penyimpangan sosial ini bisa kita temui sehari-hari ya, baik itu penyimpangan sosial yang bersifat kecil maupun penyimpangan yang berskala atau bersifat lebih besar. Jadi di dalam masyarakat kita ini sering kita temui sebuah perilaku-perilaku ya yang di luar dari kebiasaan atau norma-norma yang sudah disepakati oleh masyarakat. Baik itu norma-norma yang tertulis maupun norma-norma yang tidak tertulis. Jadi tidak jarang ya setiap hari kita itu bisa melihat, menemukan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan sosial yang ada di sekitar kita. Dan bahkan mungkin, kita sendiri pun, pernah melakukan sebuah penyimpangan-penyimpangan sosial. Baik, jadi sebuah penyimpangan sosial itu merupakan sebuah perilaku ya, yang menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah melalui undang-undangnya maupun dari norma-norma yang terbentuk karena kesepakatan yang ini ya, yang disepakati, yang diakui kebenarannya oleh masyarakat sekitar. Jadi di situ, jika ada perilaku yang tidak sesuai, maka itu disebut oleh, kita ya, oleh masyarakat adalah sebuah penyimpangan sosial. Baik, saya akan share screen di sini. Oke. Jadi ini ya, materi kita hari ini tentang apa sih itu penyimpangan sosial, bagaimana penyimpangan sosial itu terjadi dan oleh siapa penyimpangan sosial itu dilakukan. Baik, disadari atau tidak, semua orang baik dalam masyarakat, dalam keluarga, tentu sering terjadi ya, adanya sebuah konflik-konflik kecil maupun besar. Hal itu disebabkan karena ada sebuah pola perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, disadari atau tidak ya, kita semua ini pasti sudah pernah melakukan sebuah perilaku yang menyimpang. Kembali lagi bahwa perilaku itu bisa dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Semuanya kalau tidak sesuai dengan perilaku, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati, maka itu bisa dikategorikan sebagai sebuah penyimpangan sosial. Nah, siapa di sini kira-kira ada tidak yang tidak pernah melakukan sebuah penyimpangan sosial? Tentu tidak ada. Semua manusia pasti pernah melakukan sebuah penyimpangan sosial. Nah, di dalam keluarga misalkan, ketika ada adik kita atau bahkan kita, ketika kita sudah bermain di luar, kemudian masuk ke dalam rumah, tentu, ada sebuah peraturan peraturan dalam keluarga yang sudah dilakukan, yang sudah ditetapkan oleh orang tua kita ataupun kita sendiri terhadap orang lain. Jadi misalkan ketika anak-anak saya selesai bermain dari luar, kemudian masuk rumah, saya sudah memberikan sebuah aturan bahwa semua yang dari luar, anak-anak saya ketika selesai bermain masuk ke dalam rumah, yang harus dilakukan pertama adalah dia harus membersihkan kakinya, membersihkan tangannya terlebih dahulu. Nah, jika kemudian ternyata anak-anak saya itu masuk rumah setelah bermain, kemudian langsung naik ke kasur, tentu itu, akan saya tegur, akan saya marahin, dan akan saya suruh
anak saya tersebut untuk segera ke kamar mandi dulu, membersihkan kaki dan tangannya dulu, baru kemudian dia boleh ke kasur, misalkan seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku penyimpangan sosial yang ada di dalam keluarga. Nah, kembali ke penyimpangan yang agak skalanya lebih besar ya di tempat-tempat umum, tidak jarang ya, ketika kita sedang naik mobil atau naik motor, ketika lampu merah tentunya kita berhenti. Nah, ketika lampu merah itu nyerobot, jalan terus, tentunya itu juga melanggar aturan. Nah, itu dinamakan sebuah penyimpangan sosial ya. Nah, jadi penyimpangan sosial ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan alasan apapun ya. Dan eh, perilaku menyimpang ini apabila tidak ditangani dengan serius, maka dia akan menimbulkan rasa tidak aman, rasa tidak nyaman bagi masyarakat yang lain. Oleh sebab itu, penyimpangan sosial ini harus segera dikendalikan oleh masyarakat atau institusi yang berwenang. Ya, karena pada dasarnya semua manusia ini ingin hidup tentram, tertib, harmonis, tidak ada kesemerawutan, kekerasan, dan yang lain-lainnya. Jadi keteraturan sosial di sini merupakan kondisi di mana hubungan-hubungan sosial berjalan secara tertib, teratur, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Gitu ya. Jadi ada keterkaitan antara perilaku menyimpang, pengendalian sosial, dan juga keteraturan sosial. Nah, penyimpangan yang dilakukan oleh suatu anggota masyarakat ini merupakan hasil dari sebuah sosialisasi yang tidak sempurna. Baik, sosialisasi dalam sosiologi ya, bukan berarti harus pengenalan sesuatu yang diformalkan ya. Tetapi saya ingatkan lagi bahwa sosialisasi di dalam sosiologi ini merupakan proses pembelajaran individu, masyarakat, bagaimana dia mengenali pola-pola di dalam masyarakat itu. Baik. Jadi individu-individu yang menyimpang itu merupakan individu yang tidak bisa bersosialisasi. Jadi sosialisasinya tidak sempurna karena proses belajarnya di dalam masyarakat tersebut masih tidak peka. Baik, ya, jadi di dalam masyarakat itu kita harus menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku ya. Nah, penyimpangan sosial ini ternyata ada juga yang dikategorikan sebagai penyimpangan sosial yang positif. Nah, penyimpangan sosial kok positif? Ini bagaimana ini ceritanya? Yang kedua adalah penyimpangan yang negatif. Baik, penyimpangan yang positif di sini adalah penyimpangan yang tidak maaf, penyimpangan yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, contohnya di sini adalah emansipasi wanita, emansipasi perempuan. Nah, ini yang banyak mengundang kontradiktif ya. Emansipasi kenapa dikategorikan sebuah penyimpangan? Padahal emansipasi itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja karena sesuai dengan hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia dia tidak mengenal gender, tidak mengenal laki-laki maupun perempuan. Semua masyarakat di dalam kebebasan berperilaku merupakan sebuah kebebasan individu masing-masing ya. Tidak tidak lagi terkendala oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, kenapa emansipasi ini dinamakan sebuah penyimpangan? Dalam kultur masyarakat kita, tentunya yang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah adalah laki-laki. Itu merupakan sebuah gambaran umum dalam hal mencari nafkah. Jadi, mencari nafkah ini menjadi kewajiban seorang laki-laki.
bukan merupakan kewajiban seorang perempuan. Nah, jika ada perempuan yang kemudian dia bekerja, misalkan ya, emansipasi ya, kesetaraan gender, dia ikut bekerja keluar rumah, itu dinamakan sebuah penyimpangan sosial. Karena itu tadi ya, kembali kepada norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, tentunya hal ini sangat kontradiktif sekali. Nah, bagaimana jika dalam sebuah keluarga, nah orang tuanya sudah tua, bapak ibunya sudah tua, kemudian anak-anaknya itu adalah perempuan semuanya. Misalkan dia punya anak 2 dan itu perempuan. Nah, bagaimana, apabila kedua anaknya tersebut ini tidak bekerja seperti yang dilakukan oleh laki-laki pada umumnya, bagaimana dia nanti bisa menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya ini memang sudah tidak bisa, tidak produktif lagi dalam hal mencari nafkah. Tentunya akan lari kepada anaknya. Anak inilah kemudian yang berkewajiban untuk menanggung, kebutuhan-kebutuhan hidup dirinya sendiri dan kedua orang tuanya. Nah, jika apabila tidak bekerja, maka bagaimana keberlangsungan hidup keluarga ini? Oke, jadi inilah kenapa emansipasi wanita dikategorikan sebuah penyimpangan sosial. Namun, itu adalah merupakan penyimpangan sosial yang bersifat positif, karena ini tidak bisa ini ya, tidak bisa di-stop di situ saja tentang emansipasi wanita, karena masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan dengan norma-norma yang berlaku secara umum, oke. Nah, kemudian penyimpangan yang bersifat negatif ini sudah jelas. Penyimpangan yang sangat berat, dia mencelakai orang, merugikan orang lain, dan tentunya hal ini tidak dapat diterima oleh masyarakat. Koruptor misalkan, dia merugikan negara, di mana aset-aset negara, uang negara diambil untuk kepentingan pribadinya yang seharusnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, oke. Dan contoh di sini adalah koruptor. Nah, jadi penyimpangan beberapa sumber, tentang penyimpangan ya, dia ada teori-teori. Yang pertama adalah teori different association, yaitu penyimpangan yang bersumber pada pergaulan. Makanya ketika seseorang itu dilahirkan bersih, suci, apabila dia kemudian salah bergaul, tentunya ini akan berpengaruh terhadap perilakunya ya. Apabila dia bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, tentunya itu akan berpengaruh terhadap dirinya sendiri menjadi orang yang tidak baik. Misalkan berkumpul dengan orang-orang yang suka menghisap ganja. Bisa jadi, tidak semuanya memang, tapi sebagian besar tentu dia akan ikut-ikutan menghisap ganja juga. Nah, kemudian ada teori labeling. Di sini penyimpangan yang terjadi karena ada sebuah pencirian, julukan, cap yang diberikan masyarakat kepada orang lain. Nah, contohnya adalah ketika seorang, mantan narapidana keluar, ketika dia akan berbuat baik, namun ternyata di masyarakat sudah melabeli dia sebagai orang yang jahat, dan itu akhirnya tidak bisa diterima oleh masyarakat. Itu berdasarkan kepada teori labeling. Kemudian ada teori Merton, penyimpangan terjadi karena perbedaan struktur sosial dan budaya. Nah, di sini banyak sekali ya, contoh-contohnya, apalagi di dalam masyarakat yang banyak sekali terhadap, budaya, culture, ada banyak struktur sosial. Nah, di sini merupakan, salah satu sumber, adanya sebuah penyimpangan sosial. Contohnya di masyarakat Bali ada namanya pernikahan nyerot. Nah, ini di dalam masyarakat mereka struktur sosial sudah jelas. Nah, dalam struktur sosial kasta itu, sudah ada posisi orang masing-masing. Nah, ketika ada laki-laki dan perempuan yang berbeda kasta,
kemudian mereka menikah. Nah, itu dikategorikan sebuah penyimpangan sosial. Oke. Nah, ada 4 kategori ya, penyimpangan. Contoh yang pertama adalah tindakan kriminal, sudah jelas pembunuhan, perkosaan, korupsi, dan lain-lain. Penyimpangan seksual yang sekarang lagi tren-trennya ya adalah swinger. Jadi swinger ini tukar pasangan di antara suami istri, jadi si A dan B, dan C dan D. Kemudian A pasangan AB, pasangan CD ini kemudian bertukar pasangan. Nah, kemudian homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, kemudian lesbianisme, perempuan dengan perempuan, pedofilia, ya kepada anak di bawah umur, dan semen eleven itu tinggal dalam satu atap yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak sah. Kemudian penyimpangan dalam bentuk pemakaian obat-obat terlarang ya, narkoba. Kemudian ada juga penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Nah, ini misalnya ada arogansi dan sikap eksentrik. Arogansi di sini adalah kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya. Oke, arogansi adalah kesombongan ya terhadap sesuatu yang dimilikinya. Nah, namun ketika ada seseorang yang arogansi, bisa jadi itu adalah sesuatu yang justru malah ingin ditutupin. Jadi orang bersifat arogansi karena ingin menutupi kekurangan dirinya. Itu sesuatu hal yang berbeda ini ya, berbeda berbeda konten. Namun arogansi merupakan salah satu penyimpangan dari gaya hidup. Kemudian sikap eksentrik, yaitu perbuatan yang menyimpang dari biasanya dan dianggap aneh di dalam masyarakat kita. Misalkan laki-laki menggunakan anting, wanita yang tomboy, dan lain sebagainya. Nah, namun penyimpangan-penyimpangan sosial ini kemudian lambat laun tentunya bisa jadi ke depan itu akan longgar sekali. Karena ada sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dulu sudah dianggap biasa, maaf, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap jelek, namun karena longgarnya ini ya pergaulan sosial kita, kemudian bisa jadi ke depan penyimpangan sosial itu dianggap sesuatu yang biasa karena norma-normanya di dalam masyarakat sudah mulai longgar. Nah, inilah kemudian yang menjadi tugas kita semua, institusi-institusi, lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengatur itu, harus mengendalikan. Apabila tidak dikendalikan, maka ke depan akan terjadi sebuah kekacauan tersendiri ya, yang tidak bisa kita hindari. Nah, disinilah peran bagaimana kita mempertahankan sebuah norma-norma dan kebudayaan yang terjadi. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang pengendalian sosial ya. Untuk penyimpangan sosial, saya rasa sudah cukup. Nah, silakan nanti dipelajari, didalamin lagi di dalam modul-modul dan referensi-referensi yang sudah saya berikan. Baik, itu saja ya dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Demikian, terima kasih sudah melihat tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.